Perkenalkan, nama saya Marsla Reina, mahasiswi Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya dengan NRP 170118031. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok mata kuliah Kapital Selekta mengenai keterampilan berorganisasi. Kelompok saya yang beranggotakan Steven, Jonathan, Bima, Jessica, Kotifa, dan Andini merancang sebuah kegiatan sosial yang kami namakan Kindness for Happiness. Ya, kami merancang acara ini mengingat pandemi COVID-19 yang semakin parah. Dapat dilihat dari jumlah pasien positif yang terus meningkat tiap harinya. Pandemi ini adalah wabah yang cukup serius karena menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk melakukan pencegahan, peningkatan angka positif pasien COVID-19, pemerintah memberlakukan social distancing dan di Surabaya sendiri telah diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini menyebabkan banyak perkantoran dan instansi pendidikan memberlakukan work from home atau study from home. Selain itu, masyarakat juga sudah waspada sehingga mengurangi berpergian jika tidak penting. Oleh beberapa alasan tersebut, banyak orang kehilangan pemasukan. Misalnya, pedagang kaki lima yang tidak memiliki pembeli karena rata-rata masyarakat tidak keluar rumah, tukang becak, dan lain-lainnya. Maka, kami merancang acara ini untuk melakukan donasi dari orang-orang sukarelawan dan donasi tersebut akan kami sumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, apa yang kami akan lakukan? Sudah dijelaskan sebelumnya, acara kami merupakan acara sosial dengan cara mengumpulkan donasi. Donasi akan kami lakukan lewat media situs kitabisa.com yang terpercaya sebagai media untuk melakukan donasi. Kami akan memfokuskan targetnya adalah orang-orang yang membutuhkan di sekitar daerah Ubaya, seperti tukang becak, pedagang makanan, dan orang-orang yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan yang diakibatkan pandemi corona. Sebagai ringkasan, bentuk kegiatan yang akan kami selenggarakan berupa kegiatan sosial dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang kekurangan atau membutuhkan bantuan yang disebabkan pandemi corona dengan cara membagikan sumbangan makanan pokok, dan juga kami akan membantu penjual makanan yang kehilangan pembeli karena masyarakat jarang keluar untuk makan dengan membeli makanan mereka dan membagikan ke warga yang membutuhkan pula. Selanjutnya, kamu memiliki indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu dana yang terkumpul pada situs kitabisa.com sebanyak 5 juta rupiah, dan target kami dengan target uang yang terkumpul adalah dapat membantu setidaknya 20 kepala keluarga. Nah, seperti yang dapat dilihat, kami memiliki rundown sebagai berikut. Pada 23 April, kami mendata banyaknya kepala keluarga yang membutuhkan bantuan. Lalu pada 23 hingga 30 April, kami membuka pengumpulan dana pada situs kitabisa.com. Dana juga dapat berupa sumbangan bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, dan minyak goreng. Selanjutnya, pada 4 Mei, kami akan melakukan pembelian bahan-bahan makanan pokok dengan uang yang terkumpul. Dan selanjutnya, pada tanggal 5 Mei adalah hari di mana kita akan memberikan sumbangan kepada keluarga-keluarga yang terdata. Sekarang saya akan membahas untuk lebih detailnya. Adalah pada tanggal 23 April, pendataan dilakukan di sekitar daerah Pusda Ubaya dan Ubaya Tenggilis dan sekitarnya. Tepatnya pada pukul 8 hingga 12 siang, kami melakukan pendataan jumlah warga yang membutuhkan bantuan. Dan pada pukul 12 siang, kami akan memulai pembukaan periode pengumpulan dana pada situs Kitabisa. Selanjutnya, kami dapat melakukan penyebaran poster mengenai open donasi untuk acara, sehingga banyak orang yang tergerak hatinya untuk ikut menyumbang. Selanjutnya, pada 23 April hingga 30 April, kami akan melakukan open donasi. Lalu pada 30 April, kami akan menutup donasi kami, tepatnya pada pukul 23.59. Selanjutnya, tanggal 4 Mei 2020, kami melakukan pembelian bahan pokok untuk kemudian akan disebarkan dengan menggunakan dana yang telah terkumpul. Dan terakhir, pada tanggal 5 Mei, kami melakukan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang telah terdaftar. Susunan kepanitiaan kami adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada BPH atau Badan Pengurus Harian dengan Ketua Stephen, Wakil Ketua adalah Jonathan, dan Sekretaris Bendahara kami adalah Bima. BPH yaitu Ketua bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh anggota panitia, sehingga seluruh anggota panitia dapat berkoordinasi dengan baik. Dan Wakil Ketua bertugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, seperti follow up Ketua apakah sudah mengkoordinasi seluruh anggota dengan baik. Lalu ada Sekretaris Bendahara kami yang akan mengurus keuangan yang kami dapatkan pada situs kitabisa.com. Lalu selanjutnya ada divisi Humas dan Sekretariatan adalah saya sendiri. Humas adalah divisi yang bertugas untuk menyebarkan informasi adanya donasi, sementara Sekretariatan bertugas mencatat jumlah keluarga di daerah sekitar Ubaya, atau sebagai divisi yang mengurus pendaftaran warga. Lalu ada logistik dengan anggota Jessica, divisi yang bertugas untuk pembagian sembako dan tentunya tetap dibantu oleh divisi lain. Namun, logistik adalah sebagai koordinator berjalannya pembagian sembako, lalu akan menyediakan transportasi serta konsumsi dan kebutuhan lainnya bagi panitia. Terakhir ada divisi PDD atau publikasi, desain, dan dokumentasi. PDD adalah divisi yang bertugas dalam publikasi, desain, dan dokumentasi saat acara. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti uang donasi digunakan dengan jujur dan benar-benar untuk dibagikan ke warga sekitar. Nah, pada suatu organisasi diperlukan koordinasi satu divisi dengan divisi lainnya untuk menunjang keberhasilan suatu acara. Misalnya, divisi sekretariatan dengan logistik mengenai jumlah warga yang terdaftar. Jika tidak ada koordinasi yang baik, logistik dapat kekurangan membeli bahan sembako, sehingga kemungkinan besar ada warga yang tidak mendapatkan sembako yang telah dijanjikan. Selain itu, ada juga hubungan antara bendahara dengan logistik mengenai dana yang didapat, agar logistik dapat membeli bahan sembako dengan dana yang telah terkumpulkan. Serta ada hubungan antara Humas dengan PDD, agar distribusi poster informasi mengenai open donasi jelas. Di sini, PDD sendiri bertugas untuk mendesain poster dan Humas sendiri berperan untuk koordinasi pembagian poster di media sosial. Humas sendiri juga sebagai koordinator untuk divisi-divisi lain kapan akan memposting suatu poster tersebut. Nah, beberapa contoh di atas adalah pentingnya dalam suatu organisasi untuk koordinasi. Tanpa koordinasi, bisa saja acara tidak dapat berlangsung dengan lancar. Nah, berikut adalah rencana pengeluaran kami. Yang pertama, masker untuk panitia sebanyak 1 pack dengan harga 90.000 per pack. Lalu ada biaya bensin 10 liter dengan rincian 5.000 per liter, sehingga dibutuhkan 50.000 untuk bensin. Lalu konsumsi panitia sebanyak 7 kotak dengan harga 12.500 per kotak. Selanjutnya, total untuk dana panitia adalah 227.500 dan dana tersebut didapatkan dari dana internal. Lalu untuk rincian pengeluaran sumbangan adalah sebagai berikut. Dana target kami adalah 5 juta rupiah. Lalu 70% dari dana yang terkumpul digunakan untuk pembelian makanan pokok seperti beras, minyak, dan indomie. Lalu 30% dari dana yang terkumpul digunakan untuk pembelian makanan dari penjual kaki lima yang kemudian akan kami bagikan ke warga sekitar pula. Nah, sekian presentasi dari saya. Diharapkan dengan adanya acara ini kami dapat membawa kebaikan bagi orang lain. Karena seperti kami dilihat dari PPT kami, ada quotes yang mengenai kindness for happiness. Artinya dari kebaikan kami diharapkan akan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Dan juga kita tidak akan menjadi miskin jika kita memberi pada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.